Oke, kita ketemu lagi. Jadi, buat yang ngikutin Tech Reviewer Global, kemarin itu ada ribut-ribut antara Linus sama Gamers Nexus. Buat yang belum tahu, aku ceritain dulu nih versi super singkatnya. Ini versi super singkat ya, karena video respon pertama dari Gamers Nexus saja bahkan sampai 44 menit. Jadi silakan nonton langsung buat yang mau tahu lebih detail. Nah, awalnya ribut-ribut ini memang dipancing sama salah satu karyawannya Linus yang spesifik ngomong kalau kita di sini ngetes ulang semua produk yang dijadikan komparasi produk yang direview. Nggak kayak Gamers Nexus atau Hardware Unbox. Atau gitulah ya kira-kira. Terus Hardware Unbox sempat bikin tweet juga. Ya itu tapi tweetnya santai sih sebenarnya. Tapi si Linusnya sendiri kayak nyindir-nyindir lagi di One Show. Setelah itu baru si Steve dan Gamer Nexus bikin video 44 menit yang ngeritik banyak review yang ada di Linus Media Group. Kritiknya itu termasuk soal tabel benchmark yang ngaco, review mouse yang bahkan belum dilepas dulu plastik penutupnya, termasuk juga salah satunya soal prototype dari Billet Lab yang dilelang sama si Linus padahal belum seizin yang punya. Setelah video itu, awalnya respon si Linus itu di forum mereka ya malah bukannya kayak mengakui kesalahan, tapi ya berkilah macam-macam gitu ya. Cocok kayaknya ini si Linus buat jadi politikus. Respon ini bikin si Steve komenin lagi di salah satu segmen video newsnya dia. Plus Hardware Unbox juga ikutan ngeritik. Yang intinya adalah ya kalau salah itu bertanggung jawab aja. Jangan alasan macam-macam atau malah nyalahin orang lain gitu ya. Ya lucunya beberapa hari kemudian petinggi-petingginya Linus Media Group nongol semua di satu video kalau ngaku salah dan segala macamnya dan minta maaf gitulah ya. Ini padahal setelah si Steve kayaknya dah ngomong di segmen newsnya tadi kalau ya udahlah ini terakhir kali bahas kasus ini. Kita move on aja. Ya kira-kira gitu ya. Ya itu tadi versi singkat yang keterlaluan sebenarnya. Buat yang tertarik untuk berkecimpung di industri konten kreator, media, ataupun cuman sekadar tertarik nonton-nonton review tekno ya, teman-teman wajib nonton setidaknya 4 video yang linknya aku taruh di deskripsi dan sudah aku urutin sesuai kronologinya. Karena menurutku sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kekisruhan ini. Nah, ngomong-ngomong pelajaran, ini yang aku mau bahas di videoku sekarang. Jadi, apa yang bisa dimaknai dari kisruh ini? Pertama, sebenarnya aku juga udah sempat nyinggung ini di videoku sebelumnya ya, yang bahas soal kontroversi draft Perpres Publisher Rights. Silakan dilihat di video sana kalau mau versi lengkapnya. Tapi intinya, ya zaman sekarang itu kondisi konten memang sudah menyedihkan. Karena media dan konten kreator itu memang dipaksa untuk produksi konten sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya kalau tidak mau ketinggalan view atau traffic. Ya terlepas dari ini disadari atau tidak sama si media atau konten kreatornya masing-masing. Padahal faktanya tidak semua konten itu bisa dikejar-kejar kayak gitu. Memang ada konten-konten yang sebenarnya butuh waktu untuk bisa digarap. Ya ini jangan disamain kayak selfie foto cewek cakep dari handphone ya. Yang 5 menit aja jadi gitu kan. Makanya kesalahan-kesalahan fatal kayak yang dilakukan sama grupnya Linus tadi, yaitu pasti akan terus terjadi.
Kecuali memang mindset dan ritme produksi kontennya akan diubah. Ngomong-ngomong soal kesalahan, ini poin penting kedua yang bisa dipelajari. Jangan cuman percaya dari satu sumber. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi opini seseorang. Ya, review berbayar misalnya ya, yang aku bahas beberapa waktu lalu gitu ya. Walaupun memang ada yang dengan sadar mengubah hasil reviewnya gara-gara itu review dibayar, tapi ada juga yang mungkin lebih ke bias personal. Kayak bagaimana si PR memperlakukan reviewer-reviewernya. PR brand gitu ya maksudnya. Makanya biasanya orang-orang PR atau anak-anak agensi itu ya biasanya memperlakukan teman-teman media dan konten kreator itu ya baik-baik banget. Oh iya, sekalian nih, berhubung nyambung ya kan. Makanya kapan itu aku ngomong juga kan di video yang soal kenapa kok banyak orang brand nyebelin. Di video itu salah satu kesalahan fatal yang dilakukan orang-orang brand adalah memperlakukan teman-teman media dan konten kreator itu kayak ajudan atau bawahan. Ini kesalahan fatal karena hasilnya bisa mempengaruhi review produk mereka. Ya, ini terlepas dari barangnya bagus atau jelek ya. Kita kan manusia ya. Secara sadar atau tidak sadar, kita pasti punya bias kognitif. Kalau kita udah nggak suka sama orang-orang tertentu, ketidaksukaan tadi bisa merembet kemana-mana. Tapi ada juga yang mungkin reviewnya itu tidak akurat, walaupun memang tidak disengaja. Misalnya nih, kayak typing sound keyboard ya kan. Typing sound keyboard itu tidak bisa jadi patokan. Karena faktor yang berpengaruh itu banyak banget ya kan. Misalnya akustik ruangannya kayak apa. Mic yang dia pakai buat ngerekam suara keyboardnya kayak apa. Terus penonton yang dengerin itu pakai speaker apa? Pakai HP, pakai speaker aktif, pakai headset, atau pakai apa? Ya makanya ya, kalau di Kaskus NL atau disemprot, kan dikasih tahu ya, FR jangan dijadikan patokan. Aturan ini juga berlaku ketika baca atau nonton review di media manapun atau konten kreator siapapun. Terakhir, jangan lupa juga nih, kita manusia, ya tadi kan aku juga udah bilang ya, yang pasti punya namanya itu bias kognitif. Dan kita juga sebagai penonton juga. Kalau kita suka sama seseorang atau kalau kita lihat subscribernya gede, terus langsung, oh dia media gede ya, berarti yang dia omongin tuh pasti bener. Ya nggak gitu juga konsepnya. Atau ya malah kebalikannya. Wah YouTuber ini subscribernya cuma 102 orang, orang ini pasti ngaco. Ini video YouTube-nya yang nonton cuma puluhan orang. Pasti salah ini orangnya. Nah, terus gimana caranya menekan bias kognitif tadi? Ya, salah satunya adalah dengan aktif mencari sumber lain yang kesimpulannya justru bertentangan dengan persepsi awal kita. Ya, baru habis itu dipikir lagi. Ya udah gitu aja ya. Nanti kalau kelamaan videonya tambah nggak laku. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.